Aku didiagnosa gagal ginjal sebelum pernikahanku. Saat cuci darah di rumah sakit, aku melihat calon suamiku. Kukira diam-diam mengunjungiku. Ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Citrani menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kopi yang baru diseduh. Ia duduk di meja belajarnya. Matanya tertuju pada buku-buku yang tertumpuk rapi. Semester 4, sebentar lagi ia akan lulus. Hidupnya terasa teratur, nilai-nilainya bagus, dan masa depannya sudah terjamin. Ia teringat Afif, tunangannya. Pria yang lebih tua darinya. Sudah bekerja dan mapan. Orang tua Citrani sangat menyetujui hubungan mereka. Mereka sudah berpacaran selama 3 tahun, lalu memutuskan untuk serius dan bertunangan. Citrani dan Afif semakin dekat setelah bertunangan. Mereka lebih erat dalam hubungan, seperti sudah sangat yakin bahwa mereka akan menikah. Bahkan setelah pertunangan ini, mereka dituntun oleh orang tua masing-masing untuk menikah dalam kurun waktu 2 bulan dari sekarang. Cit, kamu fokus buat kelulusanmu dulu, ucap Afif. Suaranya lembut. Aku akan fokus buat mempersiapkan dana pernikahan. Citrani tersenyum, hatinya terasa hangat. Afif sudah menabung sejak lama, jadi 2 bulan sudah cukup untuknya. Makasih Afif, ucap Citrani, matanya berbinar. Aku yakin kita akan menjalani hidup yang bahagia. Citrani kembali fokus pada buku-bukunya. Ia ingin menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ia ingin membuat Afif bangga. Ia ingin memulai hidup baru dengan Afif. Hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Citrani membayangkan pernikahan mereka. Ia membayangkan gaun putih yang indah, bunga-bunga yang harum, dan senyum bahagia Afif saat melihatnya berjalan menuju altar. Aku akan menjadi istri yang baik buatmu Afif, bisik Citrani. Matanya berkaca-kaca. Aku akan mencintaimu selamanya. Citrani menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus fokus pada masa depan. Ia fokus pada pernikahannya dengan Afif. Ia harus mempersiapkan diri untuk menjadi istri yang baik. Aku akan menjadi istri yang ideal untukmu Afif, bisik Citrani, matanya berbinar. Aku akan membuatmu bahagia. Citrani kembali fokus pada buku-bukunya. Ia ingin menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Ia ingin membuat Afif bangga. Ia ingin memulai hidup baru dengan Afif, hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan. Citrani tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia merasa sangat bahagia. Ia merasa sangat beruntung. Ia memiliki Afif, pria yang mencintainya dan akan menemaninya menjalani hidup. Terima kasih Tuhan, bisik Citrani, matanya berkaca-kaca. Terima kasih telah mengirimkan Afif ke dalam hidupku. Citrani menatap cermin, menata rambutnya yang terurai. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Hari ini hari wisudanya. Ia lulus dengan nilai terbaik di jurusannya. Ia bangga. Orang tuanya bangga dan Afif pun bangga. Cit, kamu cantik sekali, ucap Afif mendekati Citrani. Ia membawa sebuah buket berisi makanan favorit Citrani. Citrani tersenyum, hatinya terasa hangat. Afif selalu perhatian padanya. Terima kasih Afif, ucap Citrani. Matanya juga berbinar. Kamu selalu tahu apa yang aku suka. Afif tersenyum. Matanya memancarkan kasih sayang. Ia sangat mencintai Citrani. Ia ingin selalu membuat Citrani bahagia. Aku bangga padamu, Cit.
ucap Afif memeluk Citrani. Kamu hebat. Citrani memeluk Afif erat. Hanya terasa penuh kebahagiaan. Ia merasa sangat beruntung memiliki Afif. Aku juga bangga padamu, Afif, ucap Citrani. Suaranya bergetar. Kamu selalu mendukungku. Setelah wisuda, Citrani mulai disibukkan dengan membuat lamaran pekerjaan. Ia ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Ia ingin berkarir dan membangun masa depan bersama Afif. Cit, kamu mau kerja di perusahaan aku aja? Tanya Afif. Suaranya lembut. Aku bisa bantu kamu. Citrani menggeleng, matanya menatap Afif dengan tegas. Aku ingin berjuang sendiri, Afif, jawabnya. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bantuan orang dalam. Afif terdiam. Matanya menatap Citrani dengan penuh kekaguman. Ia sangat mencintai Citrani. Ia mencintai tekad dan semangat Citrani untuk meraih mimpi. Baiklah, Cit, ucap Afif, mengucapkan dengan lembut. Aku akan mendukungmu. Citrani tersenyum. Hatinya terasa hangat. Ia merasa sangat beruntung memiliki Afif. Afif selalu mendukungnya, mencintainya, dan mempercayainya. Terima kasih, Afif, ucap Citrani. Aku akan selalu mencintaimu. Citrani kembali fokus pada lamaran pekerjaannya. Ia ingin mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Ia ingin berkarir dan membangun masa depan bersama Afif. Aku akan sukses, Afif, bisik Citrani, matanya berbinar. Aku akan membuatmu bangga. Citrani tersenyum. Hatinya terasa penuh semangat. Ia yakin ia akan meraih mimpi-mimpinya. Ia yakin ia akan membangun masa depan yang bahagia bersama Afif. Citrani menghela napas, menatap layar laptopnya. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Sudah 2 minggu ia bekerja di perusahaan ini, perusahaan yang bersaing dengan perusahaan tempat Afif bekerja. Ia merindukan Afif. Ia merindukan panggilan video di malam hari, merindukan pesan selamat pagi dan selamat tidur. Namun kesibukan mereka masing-masing membuat mereka jarang berkomunikasi. Aku lelah, bisik Citrani, matanya terasa berat. Ia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Seminggu ini ia sering merasa mual dan muntah. Selera makannya pun berkurang. Makanan favoritnya pun terasa hambar. Ia juga merasa lelah dan lemah. Citrani mencoba mengingat kapan terakhir kali ia buang air kecil. Ia merasa ia semakin jarang buang air kecil, dan jumlahnya pun sedikit. Terkadang ia merasakan nyeri di dadanya. Apa aku sakit? Tanya Citrani, suaranya bergetar. Ia merasa khawatir. Ia takut jika penyakitnya serius. Citrani mencoba menghubungi Afif. Ia ingin bercerita tentang kondisi tubuhnya. Ia ingin meminta Afif untuk menemaninya ke dokter. Afif, aku ingin cerita sesuatu, ucap Citrani. Suaranya bergetar. Apa, Cit? Tanya Afif. Suaranya terdengar lelah. Aku merasa gak enak badan, ucap Citrani. Suaranya makin pelan. Kenapa? Kamu sakit? Tanya Afif. Suaranya terdengar khawatir. Aku tidak tahu, jawab Citrani. Suaranya terisak. Aku sering mual, muntah, dan lelah. Aku juga jarang buang air kecil dan jumlahnya sedikit. Terkadang aku merasakan nyeri di dadaku. Afif terdiam, suaranya terdengar khawatir. Cit, kamu harus ke dokter. Iya, Afif. Aku akan ke dokter besok, jawab Citrani. Citrani memutuskan untuk ke dokter besok. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia ingin segera sembuh. Ia ingin kembali bersemangat. Ia ingin kembali merasakan kebahagiaan bersama Afif. Aku akan baik-baik saja, Afif, bisik Citrani. Matanya berkaca-kaca. Aku akan segera sembuh.
Citrani menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. Ia harus segera sembuh. Ia ingin kembali merasakan kebahagiaan bersama Afif. Aku mencintaimu, Afif, bisik Citrani, matanya berkaca-kaca. Aku akan selalu mencintaimu. Citrani melangkah gontai menuju rumah sakit. Ia merasa lelah, tubuhnya terasa berat. Ia mengambil nomor antrian, lalu duduk di kursi tunggu. Afif, aku sudah pulang kerja, tulis Citrani di pesan singkatnya. Tapi aku harus mampir ke suatu tempat. Seketika, pesan balasan dari Afif muncul di layar ponsel. Oke sayang, hati-hati ya. Ditambah emotikon lucu khas Afif. Citrani terkekeh, hatinya terasa hangat. Aku merindukanmu, tulis Citrani kemudian mengirimkannya. Citrani memasukkan ponselnya ke dalam tas. Nomor antriannya dipanggil. Ia melangkah masuk ke ruang dokter, menceritakan keluhannya. Dokter, saya sering merasa mual dan muntah, ucap Citrani, suaranya bergetar. Saya juga kehilangan selera makan. Padahal saya biasanya lahap makan. Saya juga merasa lelah dan lemas, padahal tidak melakukan pekerjaan berat. Jumlah buang air kecil saya juga berkurang. Terkadang saya merasa nyeri di dada. Dokter mendengarkan dengan seksama. Ia memeriksa Citrani dengan teliti. Berdasarkan gejala yang Anda ceritakan, saya menduga Anda mengalami gangguan pada ginjal, ucap dokter. Suaranya terdengar serius. Saya sarankan Anda untuk menemui dokter spesialis organ dalam, khususnya ginjal. Citrani terdiam, hatinya terasa sesak. Ia takut jika penyakitnya serius. Tenang, ucap dokter, mencoba menenangkan Citrani. Kita harus periksa lebih lanjut untuk memastikan diagnosis. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Citrani mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia melangkah keluar dari ruang dokter, menuju ruang tunggu. Ia menunggu hasil pemeriksaan keluar. Saat sedang melihat sekeliling, Citrani merasa seperti melihat Afif. Ia merasa senang, ia hendak memanggil Afif. Tapi dokter memanggilnya kembali ke ruangan. Cit, kamu harus menemui dokter spesialis organ dalam, khususnya ginjal, ucap dokter, menjelaskan hasil pemeriksaan. Citrani mengangguk. Matanya masih tertuju pada pintu ruangan. Ia melihat Afif belok ke satu ruangan. Citrani pikir Afif salah ruangan. Ia lekas masuk ke ruangan dokter. Dokter, saya ingin melihat hasil pemeriksaan, ucap Citrani. Suaranya bergetar. Dokter tersenyum menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Citrani. Citrani membaca hasil pemeriksaan itu dengan seksama. Dokter, apakah penyakit saya? Citrani terbata-bata, matanya berkaca-kaca. Tenang sayang, ucap dokter, mencoba menenangkan Citrani. Kita harus periksa lebih lanjut untuk memastikan diagnosis, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja, Afif, bisik Citrani, matanya berkaca-kaca. Citrani menghela nafas, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. Ia harus segera sembuh. Ia ingin kembali merasakan kebahagiaan bersama Afif. Citrani melangkah gontai keluar dari ruang dokter. Ia merasa lemas. Tubuhnya terasa berat. Helaan nafas kasar keluar dari hidungnya. Ia menatap lorong rumah sakit. Matanya tertuju pada sebuah ruangan. Afif, bisik Citrani. Hatinya berdebar kencang. Ia mendekat, menatap pintu ruangan itu. Ia membaca keterangan ruangan itu. Dokter kandungan, kenapa Afif berada di sini? Siapa yang hamil? Citrani mengintip dari balik pintu. Ia melihat Afif bersama seorang wanita yang dirangkulnya. Timbul pertanyaan di benak Citrani. Siapa wanita itu? Citrani menunggu di bangku tunggu sambil mendekap bekas diagnosa penyakitnya dan resep obat dari dokter. Tak berapa lama, pintu ruangan terbuka.
Afif keluar bersama wanita itu. "Afif!" Citrani berteriak, suaranya bergetar. Ia memeluk Afif, girang. Ia mencium pipi tunangannya. Tidak bertemu selama seminggu lebih membuatnya rindu dengan sosok tunangannya. Afif tampak canggung. Ia membalas pelukan Citrani sejenak, lalu mendorongnya. Ia tersenyum tipis pada wanita di sampingnya. "Afif, siapa dia?" tanya Citrani. Wanita itu tersenyum, matanya menatap Citrani dengan penuh percaya diri. "Aku calon istri Afif," jawabnya. "Kami akan segera menjadi orang tua." Citrani terdiam, matanya menatap Afif tak percaya. Ia menanyakan pernikahan mereka yang seminggu lagi akan dilaksanakan. "Cit, aku minta maaf," ucap Afif. Suaranya bergetar. "Aku ingin menikahi wanita ini. Aku memutuskan hubungan kita." Afif melepaskan cincin tunangannya, lalu memberikannya kepada Citrani. "Aku mengutamakan wanita ini karena dia sudah mengandung anakku," ucap Afif. Suaranya terdengar dingin. Citrani terdiam. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sakit hati. Ia tidak menyangka Afif akan meninggalkannya begitu saja. "Afif, kenapa?" Suara Citrani bergetar. Afif tidak menjawab. Ia hanya menatap Citrani dengan tatapan kosong. "Aku mencintaimu, Afif. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Afif berbalik, meninggalkan Citrani yang terduduk di bangku tunggu. Ia pergi bersama wanita itu. Citrani terduduk di bangku tunggu. Air matanya mengalir deras. Ia merasa sangat sakit hati. Ia merasa sangat terpuruk. "Kenapa?" bisik Citrani. "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" Citrani mendekap berkas diagnosa penyakitnya dan resep obat dari dokter. Ia merasa sangat lelah. Ia merasa sangat putus asa. "Aku harus kuat." Citrani mencoba menguatkan dirinya. "Aku harus bisa melewati semua ini." Ia mengusap air matanya, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus fokus pada kesehatannya. Ia harus berjuang untuk sembuh. Ia harus bisa melewati semua ini. "Aku akan baik-baik saja," bisik Citrani. "Aku akan sembuh." Citrani melangkah gontai meninggalkan rumah sakit. Ia merasa sangat lelah. Ia merasa sakit hati. Namun ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. Citrani melangkah gontai memasuki rumah. Ia merasa lelah. Tubuhnya terasa berat. Orang tuanya menatapnya dengan heran. Mereka tidak biasa melihat Citrani seperti ini. "Cit, kamu kenapa?" tanya ibunya. Suaranya terdengar khawatir. Citrani tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kesedihan. Ia belum menceritakan penyakitnya kepada orang tuanya. Ia juga belum ingin menceritakan tentang Afif. "Aku lelah, Ma," jawab Citrani. Suaranya terdengar lirih. Citrani menunggu sampai orang tua Afif mengkonfirmasi pembatalan pernikahan dengannya. Ia tahu Afif akan menikahi wanita yang mengandung anaknya. Malam hari, orang tua Afif datang ke rumah Citrani. Wajah mereka terlihat sedih dan bersalah. Mereka meminta maaf kepada orang tua Citrani, mengatakan bahwa mereka membatalkan pernikahan. Orang tua Citrani terkejut. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Mereka menatap Citrani. "Cit, kamu baik-baik saja?" tanya ayahnya. Suaranya khawatir. Citrani tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku baik-baik saja, Pak," jawabnya. "Afif sudah mengatakan padaku bahwa dia ingin membatalkan pernikahan. Aku menyetujuinya." Citrani merasa lega. Ia tidak yakin bisa hidup lama dengan penyakit yang dideritanya sekarang. Cuci darah selama hidup. Bagaimana jika ia tidak punya uang? Bagaimana jika tidak ada ginjal yang cocok untuknya? Memikirkan itu, Citrani semakin ikhlas melepaskan Afif dengan wanita itu. "Cit, kamu yakin?" tanya ibunya. Citrani mengangguk. "Aku yakin, Ma," jawabnya.
Aku tidak ingin memaksakan diri. Citrani merasa ini adalah jalan terbaik. Ia tidak ingin menjadi beban bagi Afif. Ia tidak ingin pernikahan mereka terbebani oleh penyakitnya. Citrani menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Ia harus fokus pada kesehatannya. Ia harus berjuang untuk sembuh. Aku akan baik-baik saja, Ma, Pa, ucap Citrani. Aku akan sembuh. Orang tua Citrani memeluknya erat. Mereka merasa sangat sedih melihat Citrani seperti ini. Namun, mereka mendukung keputusan Citrani. Kami selalu ada untukmu, Cit, ucap ayahnya. Citrani mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukungnya. Terima kasih, Ma, Pa. Aku mencintai kalian. Ia mengusap air matanya, mencoba menenangkan diri. Ia harus kuat. Ia harus bisa melewati semua ini. Ia harus fokus pada kesehatannya. Citrani menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ia menatap langit-langit ruangan rumah sakit. Sejak operasi transplantasi ginjalnya seminggu yang lalu, ia selalu merasakan debar jantung yang tak menentu. Cit, kamu kenapa? Tanya ibunya mendekati Citrani. Citrani tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Aku gugup, Ma, jawabnya. Ia merasa takut operasi itu akan gagal. Ia takut ia tidak akan bisa sembuh. Tenang saja, sayang, ucap ibunya mengusap lembut tangan Citrani. Semuanya akan baik-baik saja. Citrani mengangguk. Ia berharap kata-kata ibunya benar. Ia berharap ia bisa sembuh. Sejak batal menikah dengan Afif, Citrani memutuskan untuk menjalani operasi transplantasi ginjal. Ia sudah memberitahu orang tuanya tentang penyakitnya dan tentang Afif. Ma, Pa, aku akan hidup lebih baik setelah ini, ucap Citrani. Suaranya bergetar. Aku akan lebih menghargai tubuhku sendiri. Aku juga akan lebih selektif dalam memilih pria untuk menjadi suamiku. Orang tuanya memeluk Citrani erat. Mereka merasa sangat sedih melihat Citrani seperti ini. Namun, mereka mendukung keputusan Citrani. Kami selalu ada untukmu, Cit, ucap ayah Citrani. Citrani mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat bersyukur memiliki orang tua yang selalu mendukungnya. Terima kasih, Ma, Pa, ucap Citrani. Suaranya bergetar. Aku mencintai kalian.